lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi, semoga bermanfaat. Kita melanjutkan bersama trigonometri yang ketiga. Di sini kan kemarin saya men-share kembali tentang materi identitas trigonometri yang ada di kelas 10 semester 2. Nah, sebenarnya di buku kalian itu juga ada di halaman 14 sampai halaman 16. Nah, sebenarnya kuncinya kalau identitas trigonometri itu sering-sering berlatih, karena yaitu kan materi yang kayak mengakali kan, ibaratnya membuktikan bahwa itu tuh sama. Habis itu pokoknya yang diuraikan itu usahakan yang lebih panjang gitu. Nah, untuk latihan mandirinya coba kalian pahami, itu ada banyak contoh soal. Nah, nanti dari halaman 14 sampai 16 tadi kalian coba dipahami, kemudian dicoba lagi. Untuk pembuktiannya ada di belajar mandiri halaman 21, 1, 2, 3, dan di halaman 22 itu nomor 4. Nah, belajar mandirinya dari 21, 1, 2, 3, dan nomor 4 dicoba dikerjakan cara membuktikannya, supaya nanti ketika ulangan itu bisa. Nah, misalnya bingung atau ada kendala, silahkan ke grup kelas saja, supaya grup kelasnya itu tidak sunyi senyap gitu, supaya ada keaktifan. Silahkan aja di luar dari trigonometri, identitas trigonometri pun silahkan bertanya. Tapi identitas trigonometri ini coba dipahami, dan kalau mau bertanya langsung ke grup aja. Nah, kemudian untuk ulangan kemarin banyak sekali yang jawabannya itu di luar dari jawaban. Memang dari sekian banyak yang menjawab, ada yang menjawab tidak memperhatikan interval. Jadi ketika saya meminta intervalnya misalnya 0 sampai 90 derajat, berarti yang sudutnya itu antara 0 sampai 90 derajat saja. Nah, jangan dimasukkan yang lebih dari 90 atau kurang dari 0. Nah, terus untuk persamaan trigonometrinya itu sangat-sangat tolong diingat, diulang-ulang lagi, karena sangat banyak yang di bawah KKM kemarin. Karena kalau selanjutnya ini, saya kan rencananya mau saya loncatin nih, yang keempat langsung. Tapi melihat nilai ulangannya tidak memuaskan sekali, hanya orang-orangnya saja memuaskan, jadi saya bertahap saja yang nomor 3 dulu, yaitu yang di halaman 16 ini akan kita bahas, yaitu persamaan trigonometri bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Nah, A sin X tambah B cos C ini ada penjelasannya di halaman 16. Dia itu berubah sama seperti K dikali cos X kurang alfa. Nah, di sini penjelasannya ada, silahkan dipahami karena nanti ada yang protes videonya kepanjangan, jadi saya langsung aja. Nah, sehingga dapat disimpulkan K dikali cos X kurang alfa itu sama dengan C. Nah, kemudian di mana K-nya dapat ditentukan dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian alfanya, ini namanya mencari tan berapa yang hasilnya adalah A per B nanti gitu. Caranya kalau bingung maksud dari tangan pangkat negatif 1 ini. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Saya bahas yang di sini aja supaya nggak bingung dan banyak-banyak. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X ditambah akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk 0 kurang 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah,
Nanti kalau ketemu soal, ini kan soalnya sin cos, ya kan? Misalnya jadi kosin, itu kalian jangan bingung, pokoknya yang menjadi A adalah angka yang di depan sin, yang menjadi B adalah angka yang di depan cos, dan menjadi C adalah angka yang konstantanya aja atau yang berada di ujung, dan nyatakan nanti konstantanya itu harus di setelah sama dengan gitu. Jadi A-nya adalah 1 karena di depannya itu kan tidak tertulis, jadi sama aja dengan 1. B-nya adalah akar 3, C-nya adalah akar 2. Nah, kemudian kita cari dulu K-nya. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, A-nya dimasukkan 1, B-nya dimasukkan akar 3. 1 kuadrat adalah 1, akar 3 kuadrat akarnya hilang jadi 3. 1 tambah 3 jadinya 4, akar 4 adalah 2. Ini K-nya 2. Nah, kemudian kita masukkan mencari alfa. Alfa sama dengan, nah, dimasukkan A per B-nya. Bacanya itu arkestan. Kalaunya dibaca normalnya. Nah, kita masukkan A-nya 1, B-nya akar 3. Nah, arkestan dari 1 per akar 3 itu kan bingung nih, masih tan berapa yang hasilnya 1 per akar 3. Misalnya bingung, 1 per akar 3-nya kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadinya alfa sama dengan arkestan dari 1 per 3 akar 3. Sudah dapat tan berapa yang hasilnya 1 per 3 akar 3. Jadi alfanya adalah 30 derajat. Nah, soalnya tadi adalah sin X ditambah akar 3 cos X sama dengan akar 2. Nah, kita masukkan ke K dikali cos X kurang alfa sama dengan C. K-nya tadi dapat 2. Kemudian alfanya dapat 30 derajat. C-nya tadi hasilnya adalah akar 2. Kemudian sama seperti yang kemarin, 2-nya kita bagikan dulu ke sebelah, jadinya cos X kurang 30 derajat sama dengan akar 2 per 2. Ini kenapa jadi setengah akar 2 sama kayak 1 per 3 akar 3 tadi dirasionalkan. Atau langsung dipisah bisa, kalaunya di bawah. Kalaunya di atas, sorry. Nah, jadi tidak usah dirasionalkan kecuali 1 per akar 2. Baru jadinya akar 2 per akar 2 gitu. Nah, kemudian cos X tambah 30 X dikurang 30 derajat, itu kan setengah akar 2, cosnya 45 derajat. Nah, kemudian jadinya kita masuk lagi ke yang kemarin. Nah, kembali lagi menentukan cos bisa pakai P, kemudian satunya adalah negatif P. Kemudian keduanya sama-sama dikalikan K dikali 360 derajat. K yang dimasukkan di sini bukan yang di si 2 tadi. K yang dimasukkan sini sama kemarin dimasukkan mulai dari 0, 1, 2 gitu. Kita pindah 30 derajatnya sehingga didapat X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan ketika K sama dengan 0 hasilnya adalah 75 derajat. Tapi ketika ada masukan 1 itu lebih dari 360 derajat sehingga tidak memenuhi karena dia 435 derajat. Kemudian yang selanjutnya negatif. Jadi X dikurang 30 derajat sama dengan negatif 45 derajat. Jadinya X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 30 derajat ditambah 360 derajat. K kali 360 derajat. Didapatnya adalah negatif 15 derajat. Ketika K sama dengan 0 tidak memenuhi, ketika K sama dengan 1 memenuhi karena hasilnya adalah 345. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 345 derajat. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu ditentukan himpunan penyelesaian dari akar 6 sin X dikurang akar 2 cos X sama dengan akar 2. Nah, di sini batasnya masih sama 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kalau soalnya dibalik-balik juga jangan masalah. Yang penting A adalah angka yang di depan sin, jadi A-nya adalah akar
6. Kemudian B-nya negatifnya jangan ditinggal, jadinya negatif akar 2. C-nya adalah akar 2. Cari K-nya dulu. A-nya adalah tadi akar 6 kuadrat ditambah B-nya negatif akar 2 kuadrat. Jadinya akar 6 tambah 2, jadinya akar 8. 8 itu perpecahannya adalah 4 kali 2. Kalau yang bingung, ini pelajaran SD padahal. Akar 4 adalah 2, jadinya 2 akar 2. Nah, kemudian berarti dapatnya cari alfa lagi. Alfa sama dengan arkestan dari A per B. A-nya adalah akar 6, B-nya adalah akar 2. Nah, ini langsung aja 6 bagi 2 kan 3, berarti jadinya akar 3 karena mereka sama-sama akar. Jadinya negatif akar 3. Negatif akar 3 itu berada di kuadran 2, yaitu alfanya adalah 120 derajat. Kan akar 3 itu 60. Berarti 180 dikurang 60 jadinya 120. Nah. Oke, kemudian di sini dibagi jadinya akar 2 per 2 akar 2. Dicoret akar 2-nya sehingga didapat cos X dikurang 120 derajat jadinya adalah setengah. Cos yang menghasilkan setengah adalah cos 60 derajat. Masukkan ke step pertama yaitu X dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajatnya ketinggalan ya ini. Ditambahkan ya. X sama dengan 60 derajat tambah 120 derajat ditambah K kali 360 derajat sehingga hasilnya adalah X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian dimasukkan K sama dengan 0, hasilnya 180 derajat. Kemudian dimasukkan K sama dengan 1, hasilnya dari 540 derajat tidak memenuhi. Nah, kemudian kita masukkan ke yang satunya yaitu negatifkan, yaitu X sama X dikurang 180 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Itu dipindah ruas jadinya X sama dengan 60 derajat ya kan, karena negatif 60 tambah 120 ditambah K kali 360 derajat. Masukkan K-nya sama dengan 0, hasilnya adalah 60 derajat memenuhi. Ketika K sama dengan 1 itu 420 derajat itu tidak memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 180 derajat. Nah, sekali lagi saya ingatkan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang yang kuadrat-kuadrat. Kalau kalian masih kesulitan, diingat-ingat lagi pelajaran SMP-nya tentang terutama faktorisasi ya. Terima kasih banyak. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.